Selamat sore Pak Jandes, di sini saya akan mempresentasikan remedial IPS saya. Luas wilayah daratan dan lautan Indonesia. Luas daratan Indonesia yaitu 1.910.932 km persegi. Sedangkan luas lautan Indonesia yaitu 5,8 juta km persegi. Letak geografis Indonesia adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak kepulauan Indonesia yaitu berada di benua Asia dan benua Australia, serta di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat yang didasarkan oleh garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan oleh susunan batuan di sekitarnya. Letak geologis Indonesia berada di titik 3 pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Komponen peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta biasanya ditulis di bagian tengah atas dan memakai huruf kapital dengan memiliki ukuran yang lebih besar daripada huruf lainnya. Yang kedua ada skala peta. Skala merupakan perbandingan pada jarak peta dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga legenda. Legenda merupakan keterangan simbol yang ada di dalam peta untuk mempermudah pembaca. Yang keempat orientasi. Orientasi adalah arah mata angin yang menunjukkan arah utara, barat, selatan, dan timur. Terus yang kelima ada sumber dan tahun pembuatan, menunjukkan informasi mengenai sumber data dan tahun pembuatan peta. Yang keenam ada indeks peta. Indeks peta adalah peta kecil yang terdapat di dalam peta. Yang ketujuh, letak astronomis, menunjukkan letak suatu tempat menggunakan koordinat garis bujur dan garis lintang yang berada pada pinggir peta. Jenis-jenis peta. Yang pertama, peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di suatu daerah, contohnya peta Republik Indonesia. Yang kedua, ada peta khusus, yaitu peta yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu yang ada di permukaan bumi, misalnya kepadatan penduduk. Manfaat peta. Yang pertama, meningkatkan transportasi berbasis online. Yang ketiga, perhitungan perkiraan waktu untuk barang sampai ke tujuan. Yang keempat, memudahkan untuk menemukan alamat tujuan. Yang kelima, menyajikan alternatif jalan agar waktu lebih efisien. Interaksi antar ruang adalah istilah yang ditetapkan pada semua cara yang memungkinkan ruang. Contohnya, Lampung dan Sumatera. Lampung membutuhkan karet dari Sumatera dan Sumatera membutuhkan lada hitam dari Lampung. Jadi, terjadilah interaksi antar ruang. Potensi sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu potensi sumber daya alam hutan, potensi sumber daya alam tambang, dan potensi sumber daya alam kemaritiman. Yang pertama, potensi sumber daya alam hutan. Hutan merupakan lahan area yang memiliki lahan 6,25 hektar dengan pohon-pohon lebih tinggi dari 5 meter pada waktu dewasa dan atupan kanopi lebih dari 30%. Yang kedua, sumber daya alam tambang. Pertambangan adalah suatu kegiatan mengambil endapan bahan galian. Yang ketiga, sumber daya alam kemaritiman. Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya alam, kemaritiman 17,19%, terumbu karang 30%, hutan bakau, dan padang lamong. Garis yang berada di atas garis khatulistiwa bernama lintang utara, sedangkan garis yang di bawah garis khatulistiwa bernama lintang selatan. Disinilah yang membuat Indonesia memiliki iklim tropis.
tropis. Dalam setiap 1 jam, matahari berputar pada porosnya. Sejam 15 derajat, maka dari itu wilayah negara Indonesia yang dilihat dari ujung atau Sabang sampai Merauke memiliki perbedaan waktu sekitar 3 jam.